warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam literasi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zakia Asyibat Waifa dari SMPT Kardanusana Banjarbaru. Senang sekali hari ini saya bisa hadir untuk mengajak kalian menyelami sebuah buku yang menurut saya berbeda dari buku sejenis lainnya. Judul buku ini adalah Adil Tanpa Pandang Bulu. Teman-teman, pernahkah kalian membaca buku tentang kebijakan seorang pemimpin, lalu isinya hanya berupa daftar panjang keberhasilan tanpa ada bukti nyata di lapangan? Atau mungkin isinya hanya kumpulan pujian dari tokoh-tokoh lain tentang betapa hebatnya sang pemimpin tersebut? Nah, buku ini akan hadir dengan cara yang jauh berbeda, dan justru disitulah letak keistimewaannya. Buku Adil Tanpa Pandang Bulu ditulis oleh Arif Supriyono dan diterbitkan oleh PT Remaja Resda Karya pada bulan Juni tahun 2009. Buku ini memiliki ketebalan 200 halaman. Buku ini menceritakan kisah tentang Presiden SBY yang menegakkan keadilan dalam masa kepemimpinannya, yang disajikan melalui 5 bab yang runtut dan penuh fakta. Pada bab pertama, kita akan diajak menyelami bagaimana Presiden SBY menegakkan keadilan dan menanggapi berbagai fitnah dan menerpa dirinya tanpa dendam. Sebuah sikap yang menurut saya luar biasa, sebab tidak semua pemimpin mampu menahan diri dan tetap bijaksana ketika dihadapkan dengan fitnah yang menyerang dirinya secara pribadi. Masuk ke bab kedua, buku ini menceritakan perjuangan Presiden SBY dalam melawan kejahatan, khususnya dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Mengingat peredaran narkoba merupakan masalah kompleks yang mengancam masa depan generasi bangsa. Kemudian, pada bab ketiga, kita akan dibawa menyelusuri kisah pemberantasan terorisme yang bermula dari peristiwa kelam bom Bali. Dalam bab ini diceritakan bagaimana para pelaku terorisme tersebut berusaha mengajukan permohonan untuk meringankan hukuman mereka. Namun, permohonan tersebut tetap ditolak dengan tegas. Ini menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum harus tetap berjalan adil tanpa pandang bulu, sesuai dengan judul buku ini sendiri. Melalui 3 bab tersebut, buku ini berhasil menyajikan potret kepemimpinan yang tidak hanya berbicara tentang keberhasilan semata, tetapi juga menunjukkan bukti dan fakta konkret di lapangan. Buku ini sangat menarik untuk dijadikan sarana pendidikan dan kewarganegaraan, baik bagi pelajar maupun masyarakat umum. Melalui buku ini, kita bisa belajar banyak tentang arti keadilan sesungguhnya, serta bagaimana cara melawan berbagai bentuk kejahatan yang ada di sekitar kita, mulai dari narkoba, terorisme, hingga korupsi. Setelah membaca buku ini secara menyeluruh, ada beberapa kelebihan yang menurut saya patut diapresiasi. Pertama, cerita dalam buku ini mengandung informasi fakta yang mendalam. Berbeda dengan buku sejenis lainnya yang cenderung normatif, buku ini benar-benar menyajikan bukti dan peristiwa nyata yang terjadi di lapangan, sehingga pembaca bisa menilai sendiri sejauh mana komitmen dan kebijakan yang dijalankan benar-benar terrealisasi. Kedua, buku ini membuat kita dapat lebih mengenal isi dan pesan yang ingin disampaikan dengan cara yang runtut dan sistematis. Setiap bab tersusun rapi, sehingga pembaca dapat mengikuti alur cerita dengan mudah dari awal sampai akhir. Ketiga, tampilan sampul atau cover buku ini juga terbilang cukup menarik. Desainnya mampu mencerminkan tema besar tentang keadilan yang diangkat dalam buku ini, sehingga pembaca bisa menangkap kesan mendalam dari buku ini. Namun, di balik berbagai kelebihannya, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu menjadi catatan. Pertama, informasi yang disajikan dalam buku ini masih tergolong terbatas. Dengan ketebalan 200 halaman, tentu tidak semua peristiwa dan kebijakan bisa dibahas secara mendalam dan menyeluruh. Kedua, buku ini disajikan dari sudut pandang yang bersifat searah, artinya pembaca hanya mendapatkan satu perspektif saja mengenai kepemimpinan dan kebijakan yang dibahas, tanpa disertai pandangan pembanding dari sisi lain yang mungkin bisa memberikan gambar yang lebih berimbang. Ketiga, karena buku ini sudah cukup lama diterbitkan, yaitu sejak tahun 2009, saat ini buku ini menjadi cukup sulit ditemukan di pasaran. Minimnya penjualan ini membuat generasi sekarang harus sedikit berusaha ekstra untuk
menemukan dan membacanya. Teman-teman, buku Adil Tanpa Pandang Bulu karya Arif Supriyono ini benar-benar memberikan warna berbeda dalam dunia literasi kebijakan publik. Bukan sekedar rangkaian klaim keberhasilan, tetapi benar-benar diperkuat dengan fakta dan peristiwa nyata yang bisa kita telusuri kebenarannya. Buku ini mengajarkan kita bahwa keadilan sejati adalah keadilan yang ditegakkan tanpa pandang bulu, tanpa memandang siapa yang bersalah, sekalipun itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh besar. Sebagai generasi muda, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga dari buku ini, terutama tentang pentingnya menegakkan keadilan, melawan kejahatan, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nilai inilah yang kelak akan sangat berguna ketika kita tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik. Demikian resensi buku yang berjudul Adil Tanpa Pandang Bulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian resensi ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang bermanfaat bagi teman-teman semua dalam menentukan buku bacaan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.